Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak. Mudah-mudahan pada hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat. Kita bertemu lagi dengan materi yang seperti Bapak sampaikan pada pertemuan pertama. Ini pertemuan yang kedua ini masih membahas masalah teks berita. Pada pertemuan pertama kita sudah membahas apa itu yang disebut dengan teks berita, kemudian apa unsur apa saja yang harus ada dalam teks berita, kemudian bagaimana struktur teks berita itu dibuat, disusun, bagaimana kaidah bahasa teks berita itu, dan kelima bagaimana cara menyimpulkan teks berita. Pada pertemuan ini kita akan membahas secara khusus mengenai bagaimana menyusun teks berita. Ya, ini adalah materi terakhir dari teks berita. Ya. Setelah 5 materi Bapak sampaikan pada pertemuan pertama. Tapi sebelum melanjut kepada pertemuan ini, pada materi pada pertemuan ini, yakni bagaimana menyusun teks berita, baik Bapak sampaikan kembali PowerPoint yang Bapak buat ini. Silakan kamu baca, kamu pahami, kamu pelajari, kamu cermati. Ini bisa untuk melengkapi catatan, buku catatan kalian. Kemarin kalian sudah menjawab beberapa tugas di pertanyaan, dan untuk mengetahui apakah jawaban kalian itu benar atau salah, bisa diperiksa lagi atau disamakan dengan teks yang Bapak sampaikan pada tayangan ini. Dan Bapak ingatkan sekali lagi, ini di dalam pengerjaan ini mohon kalian jangan copy paste dari internet atau dari manapun. Itu tidak bagus dan tidak akan menambah pengetahuan atau kemampuan kalian ya di dalam permasalahan teks berita. Jadi bagaimanapun kondisinya, jawaban-jawaban yang kalian berikan dari tugas yang Bapak sampaikan, silakan kalian kerjakan sendiri. Jangan minta bantuan orang lain, apakah itu saudara atau orang tua atau orang lain ya. Kalau sekedar memberikan minta nasihat atau minta bantuan supaya memberikan pemahaman, bagus. Tapi kalau menyuruh orang lain untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Bapak sampaikan, itu sama sekali tidak dibenarkan menyuruh orang lain untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Nanti otak kamu akan kosong. Ya. Nah ini teks berita itu apa? Pengertiannya apa di sini? Kemudian unsur teks berita itu apa saja? Silahkan kamu pelajari. Kemudian struktur teks berita itu ada kepala berita, ada tubuh berita, dan ada ekor berita. Silahkan dicermati dan pelajari kembali. Yang ketiga kemudian kaidah kebahasaan. Ya, baik itu yang pertama adalah bahasanya bahasa baku, bahasa standar. Kemudian ada kalimat langsung, ada konjungsi bahwa, kemudian ada kata kerja mental, ada keterangan waktu dan tempat, kemudian ada konjungsi temporal atau kronologis. Ini adalah kaidah kebahasaan yang ada di dalam teks atau di dalam penyusunan teks berita ya. Kemudian pada pertemuan lalu Bapak sampaikan tugas pertemuan itu yakni membuat definisi tentang teks berita ya, dan menentukan unsur struktur serta kaidah kebahasaan yang ada pada teks yang berjudul Lembaga Sosial Askar Kauni kembali berangkatkan 6 santri ke Mesir. Jadi ada 2 tugasnya. Yang pertama kami membuat definisi waktu kemarin itu ya, untuk pertemuan pertama itu. Jadi buatlah sebuah definisi yang mana definisi itu di dalamnya ada pengertian, kemudian ada juga kaidah-kaidah ketentuan yang harus masuk di dalam definisi tersebut, terutama dalam teks berita. Jadi apa itu teks berita? Bagaimana unsurnya? Bagaimana strukturnya dan bagaimana kaidah kebahasaannya. Kemudian dilihat dari sifat isinya, mana atau yang layak dijadikan berita. Sebab tidak semua peristiwa, tidak semua kejadian itu baik dijadikan sebuah teks berita ya, untuk disampaikan kepada orang lain. Kita sampaikan pada pertemuan yang lalu bahwa informasi atau kejadian peristiwa yang layak disampaikan dalam teks berita disampaikan kepada umum. Yang pertama adalah faktual ya. Faktual, fakta, nyata, betul-betul nyata, bukan rekayasa, tidak ada pengurangan atau penambahan dalam isi berita, harus sesuai dengan aslinya.
dan tidak ada kebohongan di sana. Kalau ada kebohongan dan kemudian kita menyampaikan teks berita ini melalui media, maka kita akan mendapatkan sanksi, ya, sanksi dari pemerintah atau dari hukum apabila menyalahi hal-hal etika di dalam pemberitaan, ya. Apalagi kalau di dalam internet, ya, dalam media massa, kalau kamu menyampaikan sebuah berita itu kebohongan atau hoax, ya, itu ada sanksi dari masyarakat dan sanksi dari pemerintah atau dari hukum, ya, dari hukum. Maka harus dihindari. Apalagi kalau hoax itu bohong, itu secara agama saja sudah disalahkan, ya. Bahwa bohong itu termasuk ciri dari seorang yang munafik, dan orang yang munafik itu tempatnya adalah di neraka jahanam, di kerasnya neraka jahanam. Jadi jangan sampai kita berbuat bohong, menyampaikan berita itu bohong, sebab itu bisa menyesatkan orang lain. Jadi ada konsekuensi hukum baik di dunia maupun di akhirat nanti. Ya, sekali lagi bahwa tugas yang kemarin itu membuat definisi, yang kedua adalah menentukan unsur, struktur, serta kaidah kebahasaan dari teks yang Bapak sampaikan, yang judulnya tadi sampai disebutkan, Lembaga Sosial Askar Katauni, ya, kembali berangkatkan 6 santri ke Mesir. Yang belum silakan dikerjakan, jangan lupa, ya, karena sebentar lagi kita akan bertemu nanti di kelas. Dan yang sudah silakan periksa kembali, jangan sampai pekerjaan kamu itu menyimpang dari apa yang sudah Bapak sampaikan. Nah, sekarang sampai kepada pembahasan yang kedua ini adalah bagaimana menyusun teks berita, ya. Jadi langkah yang kita bahas adalah langkah-langkah menyusun teks berita. Ada 4 langkah yang harus kita tempuh kalau kalian atau kalau kita akan membuat sebuah teks berita. Langkah pertama adalah kalau ada satu peristiwa atau kejadian, maka kita harus menentukan dulu sumber berita. Jadi berita yang akan kita tulis itu dari mana nih sumbernya? Apakah kita harus datang langsung ke tempat kejadian, tempat peristiwa itu berlangsung, atau kita boleh bertanya kepada orang-orang sekitar, siapa saja yang tahu mengenai peristiwa itu, mengenai kejadian itu, apakah kepolisian atau orang yang ada di situ, ya. Misalnya terjadi sebuah kecelakaan lalu lintas. Di sekitar kalian ada kecelakaan lalu lintas misalnya. Nah, untuk menentukan sumber beritanya, boleh kita langsung datang, boleh kita tanya kepada orang-orang. Kalau kita datang menyaksikan itu lebih bagus, ya. Tapi walaupun begitu tetap harus mencari sumber berita lain, ya. Sumber lain yang bisa untuk melengkapi berita yang akan kalian buat itu. Nah, kalau sudah ditentukan siapa sumber beritanya, ya, di samping kita menyaksikan, mengamati langsung, atau tidak mengamati juga tidak apa-apa, tapi kita harus lebih banyak lagi sumber berita. Dengan lebih banyak sumber berita dan akurat, ya, bisa memberikan penjelasan yang secara pasti, secara nyata, nah itu bagus kita, ya. Isi beritanya akan lebih faktual, ya. Kemudian kalau sudah menentukan sumber beritanya, maka kita datangi sumber berita itu, ya. Kalau si A, si B sebagai sumber beritanya, maka kita datangi dan kita tanya, ya. Dari pertanyaan-pertanyaan itu yang kalian kajukan tentu saja harus mencakup unsur dari teks berita seperti yang sudah dibahas tadi, ya, dalam pertemuan sebelumnya, ya, yang disebut dengan adik simba, apa, ya, yang diberitakan, kemudian di mana peristiwa itu terjadi, kapan peristiwa itu terjadi, siapa yang terlibat di dalam peristiwa itu, kemudian kapan terjadinya peristiwa, adik sim, mengapa peristiwa itu bisa terjadi, dan yang terakhir adalah bagaimana prosesnya sehingga peristiwa itu terjadi. Nah, ini ke-6 aspek ini perlu dibuat sebuah pertanyaan, disiapkan oleh kita sebelum mendatangi sumber berita. Ketika datang dengan sumber berita, maka sampaikan pertanyaan-pertanyaan itu, dan kemudian kita catat fakta-fakta penting gitu, ya. Jadi unsur-unsur tadi merupakan fakta yang penting
sebab itu akan menjadikan bahan untuk ditulis di dalam teks berita. Nah, kalau fakta-fakta itu sudah kita dapat dan kita catat secara garis besarnya, maka kita kembangkan catatan itu menjadi teks berita. Tinggal kita memperhatikan bagaimana strukturnya dan bagaimana kaidah bahasanya. Ya. Strukturnya mulai dari kepala berita, kemudian tubuh berita, dan ekor berita. Catatan mana, unsur mana yang akan disampaikan di dalam kepala berita, ya, unsur mana yang akan disampaikan di dalam tubuh berita. Dan alangkah baiknya di dalam tubuh berita itu mencakup semua unsur dan dibahas secara rinci. Kemudian di dalam kepala berita boleh sebagian dari unsur itu yang merupakan pokok permasalahan dari berita yang akan kita sampaikan. Nah, sedangkan di dalam ekor itu boleh menambahkan berita-berita lain di luar adik simba, ya. Artinya secara tidak langsung berhubungan dengan unsur-unsur berita tadi, itu dimasukkan ke dalam ekor berita. Selain itu, ekor berita itu di situ ada sumber berita. Jadi sumber beritanya nanti dicantumkan. Sumber berita itu boleh dicantumkan di bawah, di akhir teks, di akhir wacana, di akhir teks berita. Boleh juga di dalam, ya, di dalam tubuh berita, ya, itu sebagai sumber berita. Di sumber berita itu silakan itu dimasukkan di awal, di akhir atau di dalam teks itu sendiri, ya. Itu merupakan ekor dari berita. Silakan, selamat mencoba. Tugas yang akan kalian lakukan itu adalah membuat teks berita, ya, ini sebagai latihan, ya, untuk menerapkan langkah-langkah yang tadi kita bahas, yang Bapak sampaikan. Sekarang kita buat latihan, bagaimana cara menyusun teks berita. Seperti biasa, hasil pekerjaan kalian ditulis pada buku catatan. Ya. Tugasnya adalah buatlah teks berita tentang peristiwa yang terjadi di sekitar kalian, dengan memperhatikan unsur, struktur, kaidah bahasa yang sudah kalian pelajari pada pertemuan sebelumnya. Dan harus diingat bahwa tidak semua peristiwa, tidak semua kejadian yang diberitakan itu bisa dijadikan teks berita. Yang bisa kita jadikan teks berita adalah yang pertama harus faktual, yang kedua harus aktual, ya, masih hangat, masih baru, ya, kejadiannya. Kemudian dan berita itu penting diketahui oleh orang banyak. Ini 3 aspek ini sangat penting di dalam teks berita. Sebab kalau tidak memenuhi ketiga unsur ini, bisa saja teks berita yang kalian buat itu akan sia-sia. Artinya tidak diminati orang, tidak dibaca orang, karena merasa tidak perlu, karena merasa bahwa beritanya itu tidak nyata, karena mungkin merasa bahwa berita itu sudah basi, sudah lama terjadi, dan orang sudah pada tahu, misalnya. Ya. Ini saja untuk pertemuan kali ini. Silakan dilaksanakan dan mudah-mudahan hasil pekerjaan kalian nanti pada pertemuan berikutnya akan kita periksa dan akan kita berikan penilaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.